Sotoy barengan sama gue Hesti Purwadinata dan kali ini sudah ada Anmesh di sini. Hai. Halo. Halo Yang Hesti. baru saja melahirkan, menetaskan lagi single terbarunya. Apa judulnya, Mas? Judulnya Bisa Tanpamu. Tetap ya, itu menyayat hati tuh dari judulnya juga ya. Ya, galau-galau lagi. Gila. Tapi Anmesh ini kan lo lagi yang bikin. Ya, benar. Liriknya itu semuanya dari, kok bisa sih bikin lagu-lagu tuh yang selalu membuat gitu? Gak tahu sih, emang suka mewakilkan perasaan teman-teman yang suka lagu-lagu galau. Oh, bisa aja. Enggak. Wakilkan perasaan Anmesh sekali. Ya kalau emang lagunya emang dari cerita sendiri, cuman kan lebih enak kalau banyak juga yang ngerasain cerita yang sama gitu. Iya. Tapi emang kalau bisa dibilang kan, kalau lagu-lagu sedih, lagu cinta itu memang masih tetap nomor satu ya untuk dijual, didengarkan ya. Iya masih sih. Saya sih nggak rencana mau rilis single. Wah, saya rencana semua juga aku juga setuju gitu untuk coba nyanyi gitu. Cuman kayaknya pemirsa yang ngedengerin yang banyak yang nggak setuju. Kan belum coba gimana? Ya kan gua nggak tahu nada. Tapi tolong dong, lu mendingan nyanyiin sepenggal aja. Oh, refnya aja. Refnya yang terbaru. Akan ku buktikan bahwa ku bisa tanpamu. Kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih dariku. Gitu. Minum dulu. Lak-lakan kayak gitu beli di mana sih? Bagus banget suaranya, kesel deh gue iri deh orang-orang kayak gitu. Tapi makanya gue bilang, gue tuh jangan sampai dikasih suara bagus. Kenapa? Ntar congkak. Gue jalan udah nggak gini di sini nih. Udah nggak tolak pinggang lagi, udah tolak punggung. Berarti sekarang kegiatannya adalah yang paling menyibukkan untuk si single terbaru ini. Iya. Lo kalau darah seni lo ini, lo suara kayak gitu, apa emang dari keluarga semuanya? Iya, emang dari papa kan emang musisi kan. Jadi emang ya. darah musiknya kayak ngalir dari situ deh. Terus kebetulan kita sekeluarga suka nyanyi di gereja. Jadi kalau untuk musik udah ya akrab banget lah. Berarti ada Anda sudah berapa bersaudara? Kita ada 4 bersaudara. Yang pertama udah meninggal, yang kedua ada kakak cewek, ketiga Anmesh, yang paling bontot juga cewek. Itu semua suaranya bagus-bagus ya, Mas? Nggak bagus sih, cuma bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi semua ya. Makanya dulu keluarganya pasti kalau datang juga ke rumah kan ngasih hai juga beda kan? Enggak. Oh iya pasti beda. Enggak. Hai, apa kabar? Gitu-gitu kan. Masa enggak? Kan kalau gue suara bagus gue gitu nyanyi terus kan. Aku mau pergi dulu gitu lah. Harusnya sekeluarga. Kalau gue gitu, kalau gue bakal sombong banget soalnya. Makanya di sini. Makanya nggak dikasih suara sebagus lo gitu. Semua orang bisa nyanyi. Yang penting dia mau nyanyi buat siapa dulu. Kalau orang kan kebanyakan ada yang bilang kayak gini. Gue tuh emang suaranya jelek, tapi kalau gue nyanyi ya buat diri gue sendiri. Lo nggak dengar nggak apa-apa. Yang penting gue senang gitu. Emang semua orang udah pasti bisa nyanyi. Bisa. Cuman nggak semua orang mau denger gue nyanyi. Ya bodo amat. Iya sih. Tapi gak kepikiran sih kalau bikin single. Bikin lah. Enggak. Kalau dibikinin lagu mau gak? Mau. Anaknya oportunis. Maksa ya? Maksa. Siapa yang bikin lagu? Coba kita lihat ya. Kalau Anmesh sekarang, kira-kira nih ya. Kalau Anmesh sekarang bukan jadi penyanyi, kira-kira lu jadi apa? Jadi apa ya? Kalau dilihat dari masa-masa SMP sih udah mau jadi petinju gitu. Oh, sempat mau jadi petinju? SMP. Habis itu apa lagi? Apa sempat serius enggak buat? Serius tuh SMP. SMP ya? tuh serius. SMP masuk sasana tinju dekat rumah, itu antar di satu sasana tuh Anmesh yang menang tuh. Habis itu pengen wakili sasana itu antar sasana-sasana di Kota Kupang. Jadi kebetulan guru tinjunya tuh RT di situ. Jadi sebenarnya udah sempat kayak gue jadi petinju nih gitu waktu SMP gitu. Tapi emang waktu mau antar sasana itu dimulai udah dilarang tuh sama papa. Katanya lebih keren lu nyanyi, lu bahagiain orang lebih simpel daripada lu harus nonjok orang. Dilarang. Gak dibolehin.
Oh, tapi kalau musisi diarahin ke jalur yang akhirnya memang berhasil gitu. berarti nanti kalau misalnya ya lu akan ngeliat nih kalau misalnya Anmes gak jadi penyanyi dia jadi petinju lah. Nggak Kurang bisa lebih lihat ya. juga. Kayaknya ya. Tapi sekarang udah jadi penyanyi. Udahlah ya, nggak usah menghayal-hayal. Kalau ketakutan terbesar Anmes tuh apa? Rasa puas dan rasa udah memiliki apa yang udah diincar selama ini gitu. Kayak contohnya udah dapat penghargaan, habis itu lagunya udah booming, habis itu bisa bikin lagu buat banyak orang. Terus itu yang paling Anmes takut ketika udah bikin semuanya, jadi kayak udah puas. Udahlah bikin, gitu. Jadi kayak rasa puas itu bisa menjadi Ketakutan sesuatu yang terbesar bisa bikin mabuk sih. Jadi ya. Ketakutan. Udah sempet kayak tersilap dengan sesuatu itu nggak sih? Belum sih, puji Tuhan, alhamdulillah. Iya kan. Jadinya ntar sombong kayak gue. Kagak. Orang kok sombong kok bangga. Gini. Kalau sombong gini. Kan. Oke. Kalau tadi kan kalau misalnya Anmes gak jadi penyanyi. Kalau misalnya reinkarnasi nih. Nah, Kalau misalnya nih ya, lu bukan jadi manusia. Kira-kira lu mau jadi apa? angin aja deh. Mau jadi angin? Jadi angin. Gue mau jadi air. Iya sih gue juga. Iya. Enak aja gitu, nggak kelihatan gitu. Kenapa? Tapi berguna gitu. Pengennya jadi angin. Kalau misalnya Udara. dia reinkarnasi mau jadi angin ya. Anginnya yang berbau atau enggak gitu? Apa tesnya apa? Air. Aku mau jadi air. Kenapa? Kayaknya ya itu berguna benar. Berguna. Terus bisa dia itu karena sesuai dengan bentuknya. Ketika jadi botol dia akan berbentuk botol, masuk ke botol. Ketika dia masuk ke gelas dia akan jadi gelas. Iya kan? Betul. Dia kan nyesuaiin gitu. Nyesuaiin. Orang angin tuh apa sih? Air itu akan menyesuaikan. Kalau mau jadi angin, lu mau jadi angin. Iya. Tapi mau bener Kita sih. udah kayak Avatar ya. Air, angin. Siapa mau jadi api? Sini. Nggak ada. Kalau Anmes kan udah dapat penghargaan juga. Udah gitu lagu-lagunya yang dibuat emang benar selalu viral. Dan ternyata memang itu semuanya dibuat sendirian, Mas ya? Enggak semuanya. Hampir semuanya. Hampir semua. Apa sih achievement lagi yang pengen lo ambil? Kalau achievement di industri musik sih paling pengen bikin lagu buat diva, pengen bikin lagu buat penyanyi. Emang udah bikin buat beberapa penyanyi sih, tapi emang ya harus menghindari ketakutan tadi sih. Jangan cepat puas karena Anmes pengen bikin lagu buat penyanyi yang emang stepnya naik-naik terus gitu. Abis itu pengen belajar memproduksi musik lagi, abis itu pengen memproduksi anak-anak di kampungnya Anmes yang punya bakat, teman-teman di Indonesia juga yang punya bakat tapi nggak punya momen gitu. Tapi Mas lu kan emang bikin lagu sendiri, berarti punya bank lagu-lagu banyak dong? Iya. Ada berapa? Ngitung Enggak gitu. Banyak berarti kan? Lumayan banyak. Penyanyi siapa yang pengen banget lo dia itu nyanyiin lagu bikinan lo? Teocha. Teocha. Iya. Yang pakai S atau enggak dia? Teocha lu ngefans sama Teocha? Ngefans sih. Ngefans karena Teocha salah satu penyanyi yang dia kalau udah nyampein lagu itu ceritanya nyampe, habis itu soul-nya juga nyampe banget. Mudah banget lagi. Kalau ditantang bikin lagu sekarang, bisa nggak? Misalnya bisa kalau tentang gue. Didi, najis banget. Baru juga bilang tentang gelas, tentang gue. Bisa dong. Bisa, ayo. Ya gimana? Ketika aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang selama ini ku nantikan, ternyata dia sekarang ada di depanku ini. Namanya adalah Hesti, cantik, rupawan dan baik. Ini bagus banget suara. Gila. Bikin gitu doang ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kalamu. Maaf. Ntar kalau setiap bikin lagu nadanya gitu terus. Ya, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Tapi inspirasi lo sendiri siapa kalau penyanyi? Kalau penyanyi ada Ryan McKnight, ada Boyz II Men, ada Stevie Wonder. Dalam negeri sih ada Judika, habis itu Glenn,
Chrisye untuk penulisan lagunya, habis itu Yovie Widianto, banyak. Hesti Purwadinata. Kamaleng. Hesti Purwadinata sebagai musisi apa kecrek gue. Kecerekan kali. Jadi memang kalau di industri musik ini banyak banget yang yang menginspirasi Unmesh juga. Makanya mungkin kalau tadi dilihat kan Burn Night semuanya itu sealiran lah bisa dibilang ya. Iya. R&B. Yo. Ini bisa dibilang kan kayak putra daerah dari Kupang kalau Unmesh. Kalau di sana tuh biasanya kasih ada perkumpulan sendiri nggak sih penyanyi-penyanyi di sana? Kalau penyanyi di sana punya perkumpulan. Terus kayak kita nongkrong aja udah pada nyanyi. Masih suka bolak-balik ke sana nggak sih? Masih suka. Terakhir semua masih di sana ya? Masih di sana. Terakhir nih balik dari Kupang tuh tanggal 19. Seminggu di sana ya ajak adik sama kakak jalan-jalan. Kalau misalnya musik yang paling lu sukain saat ini penyanyi Indonesia tadi yang lu sebutin siapa? Ada Judika ya. Segala macam. Udah pernah kerja sama nggak sih untuk bareng bikin ada untuk sebenarnya harus udah ada niat mau kerja sama, cuman ada beberapa hal yang akhirnya membuat itu jadi ketunda gitu loh. Cuman karena emang masih pandemi ya, jadi semuanya tuh masih ada problemnya juga. Terus ya udahlah, itu pasti semoga bakal terjadi secepatnya karena Mas juga pengen punya achievement itu. Iya ya, untuk berduet. Betul. Ya bersama-sama musisi kesenangannya Unmesh, idolanya Unmesh. Tapi kalau misalnya dengar lagunya Unmesh tuh memang bener-bener yang lagu cinta, lagu menyayat hati. Ada juga yang paling di antara lagu-lagunya Unmesh yang Unmesh paling suka apa? Kalau semuanya pasti kesukaan, iya. Udah pasti nih. Tapi ada dua sih. Gold baby-nya. Ada Senyumlah sama Hanya Rindu. Kalau Senyumlah itu ceritanya tentang kayak kalau kalian merasa posisi kalian sulit banget, kalian harus tahu masih banyak orang lain yang lebih susah daripada kalian, tapi mereka pintar bersyukurnya. Kalau Hanya Rindu tuh kayak lebih mengobati rasa rindu teman-teman yang dengar kalau kalian lagi sudah kehilangan orang yang kalian sayang, yang ya rindu tapi nggak bisa ketemu gitu. Itu dibuatnya ketika Unmesh lagi dalam keadaan apa tuh emang? Kalau Hanya Rindu waktu kehilangan mama. Oh ya, waktu mama. Kalau Senyumlah itu waktu emang udah di Jakarta, ngerasain konser di berbagai kota, tapi kepikiran sempet sulit banget ya dulu gini. Tapi ngerasa bahwa wah waktu itu sesulit itu aja masih ada ya teman-teman Unmesh yang lebih susah gitu. Waktu itu kesulitan apa sih yang dirasain sama Unmesh waktu dulu? Kalau sulit banget sih. Ini kan sampai akhirnya ikut sebuah ajang pencarian bakat. Akhirnya Unmesh berhasil. Tak gitu. Perubahannya benar-benar yang kok udah di posisi kayak gini sih gitu. Itu rasanya gimana sih? Maksudnya dulu sama sekarang perbedaannya. Rasanya ya bersyukur banget. Terus udah nggak ada waktu buat teman-teman buat nongkrong. Habis itu benar-benar full fokus untuk bikin karya. Iya. Jadi emang untuk menggapai sesuatu harus ada yang dikorbanin sih. Jadi waktu buat keluarga juga berkurang. Tapi emang kayak gue aja kadang merasa kayak masih mimpi gitu. Kayak dulu nih, gue tuh pernah waktu zaman SMP nonton Stinky, Bang Andre. Iya, saya pulang sekolah masih seragam SMP lagi. Iya. Pulang sekolah kan udah agak siang sore ya, udah bukan bau matahari tuh, udah bau bulan ya kalau nggak salah tuh. Masih pakai baju SMP, masih pakai baju seragam, datang ke mall lagi ada Stinky sama ME kalau nggak salah, gratis lagi di situ kan. Jadi kan rame tuh di lapangan, Bang Andre gitu. Terus tiba-tiba bawain acara barengan sama dia gitu, berdua waktu itu. Iya, terus kayak aneh gitu, masih gitu aneh juga tuh ada tuh masih kayak gitu. Rasanya pasti ada perasaan kayak gitu nggak sih? Gue juga masih kayak dulu tuh gue ngeliatin lu bang gitu, gue sempat ngomong gitu. Ke di Jakarta kan ya sih, jadi memang dulu kan emang di kampung banget kan. Di Kupang. Belum pernah ke Jakarta saat itu? Ke Jakarta tuh waktu SMA kelas 1. Itu pun cuma studi banding dari sekolah kesenian gitu, seni budaya lah. Jadi emang pas nyampe Jakarta pun emang wah bisa sampai sini gitu loh. Cuma lihat di iklan, cuma lihat di TV. Terus lihat di iklan, datanglah ke kota Jakarta ada yang emang ada. Jadi kayak sesuatu yang mustahil terus tiba-tiba bisa dikasih kesempatan sama Tuhan, ya bersyukur. Iya, terus akhirnya berhasil di ajang pencarian bakat. Sekarang juga Unmesh bisa dibilang adalah salah satu divo-nya Indonesia. Itu nyampe
pas pulang ke Kupang diarak gak sih kemana-mana gitu? Itu waktu awal juara. Oh iya. Juara keliling. Terus di Kupang kan dingin banget kan. Panas waktu. Makanya gue baru nanya, oh beneran, lu jangan gitu, aku belum pernah ke Kupang. Panas banget di Kupang. Oh. Jadi waktu di pawai bawa pawai kayak jalan-jalan keliling kota tuh sampai ada ibu-ibu yang kayak apa berdiri di tengah jalan nyetopin mobil cuman nyuapin makanan doang. Saking bangganya. Oh iya? Iya. Waktu pas momen itu, Iya bener. semua orang sampai ada yang nyetop mobil ibu-ibu, Ada ibu-ibu nyuapin. itu tepatnya posisinya di kampungnya Anmes di Alor gitu. Jadi emang waktu diarak minum arak waktu diarak Balik lagi. di kota itu ada satu tempat namanya pasar yang udah namanya disebutnya pasar terbakar gitu di Alor. Terus ada ibu-ibu Pasar yang terbakar karena panas. enggak Bukan. waktu itu yang kebakar. Oh. Jadi ada ibu-ibu dari dalam pasar, Iya. dia jual-jual makanan, dia bawa makanan nungguin tuh di tengah Ya jalan. ampun. Dia suruh stop. Kalau misalnya nggak stop dia nggak mau jalan gitu. Ya udah dia suapin makanan kayak makanan daerah gitu. Habis itu langsung udah jalan. Ini nih Selamat ya. ciri-ciri ibu-ibu yang pas naik motor dia sen Sen ke kanan, kiri, belok dia belok kiri. kanan ya gitu ya. Dia berhentiin tuh mobil Dia berhentiin buat mobil. nyuapin Anmes. Berarti pandangan orang-orang di sana juga udah berubah dong, tapi ada nggak sih perbedaannya? Mungkin mereka tuh kadang kayak ngerasa apa namanya waktu Anmes ke sana udah nggak pernah ke tempat umum gitu-gitu jadi kayak paling mereka ya udahlah mungkin sekarang udah lupain kita gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Itu tapi biasanya itu ya hal-hal yang wajar, sering kayak Wajar gitu ya? kan. Sombong nih si Esti nih. Sombong. Lah, lu selama zaman dulu aja kagak pernah main sama gue. Giliran begini dibilang sombong, bingung gue. Ada aja yang kayak gitu Iya. kan. Terus ntar ada juga yang kayak nyium duit gitu. Kenapa gue jadi curhat ya? Tapi ini coba kita lihat ya. Ada Ya. beberapa pertanyaan buat Anmes. Pilih satu penyanyi yang Anmes idolakan. Judika tadi udah disebutkan. Iya. Karena kenapa dipilih di antara yang Karena semuanya? orangnya humble, orangnya baik, terus dia nggak pernah ngebedain penyanyi baru sama dia yang udah levelnya udah tinggi banget, terus orangnya rendah hati, apa namanya rajin berdoa. Dia ngajak Anmes juga kayak ada persekutuan doa juga. Selalu ngingetin Anmes buat jangan lupain Tuhan di setiap karyanya. Oh, dan Judika ini selalu tersenyum ya. Tuh lihat tuh. Terus Tuh dia tuh. Ini gue jutekin aja dia. Tuh gini. Foto. Tuh gini. Tuh gini dia. Berikutnya. Suaranya di antara penyanyi itu menurut Anmes yang paling unik. Siapa? unik ya. Ini sih. Iki, iya benar Rizky Febian. Iki punya improvisasi yang ya cuman dia doang. Agak dangdut tapi emang Sunda-Sunda gitu ya. Emang agak Sunda-Sunda gitu. Dia apa sih? Menari bersamaku gitu. Gini. Kalau bahasa Sunda itu namanya ngageleong style ya. Ngagaleong. Nagaleong. Ah, ya, Ngagaleong. Udah. Apalagi? Pilih salah satu penyanyi di situ yang lagunya yang paling sering didengerin. Tulus. Ya. Lagu apa yang paling sering didengerin? Yang paling sering didengerin sih Cahaya. Cahaya. Ya. Lagunya Cahaya itu yang Bila aku pegang kendali perut pada cahaya. aku suka banget satu lagu Tulus yang satu hari di bulan Juni. Iya. Nah, itu keren kan? Belum pernah. Sana. Tapi lagu yang baru juga keren ya. Ikar. Iya, bagus Keren. banget. Dia punya lirik yang Aku emang setuju dengan. Ada di keren, playlist gue juga Tulus selalu ada. Oke. Yap. Pilih satu penyanyi yang lagunya ada di playlistnya Anmes. Oh, Leodra sih. Leodra. Lagu yang baru pesan terakhir. Oh. Itu kebetulan ciptaan temennya Anmes juga yang emang dari dulu susahnya sama-sama. Namanya Mario G. Clau. Itu lagu. Oh, Judulnya pesan terakhir. itu yang bikin ada temannya Anmes dari Kupang. Dari Kupang. Oh teman. Oh ini banyak sekali ya diamond di Banyak banget. Kupang ini ya. Iya. Oh makanya Oke. penulis lagu handal. Pilih satu penyanyi yang menurut Anmes itu tuh idola banyak orang. Kalau menurut Anmes. Menurut Anmes ya. Ini idola banyak orang nih. Nyanyi ini nih. Ini. Raisa. Iya. Oke. Manajer saya
Kayak ngaca. Fansnya juga. Emang anak-anak Bener juga. anak-anak Gemini tuh emang idola. Iya. Gue juga. Beda emang. Suaranya bagus ya Raisa, Gemini Iya, dia. nggak beda jauh sama Isyana ya, bukan sama gue ya. Beda banget sama gue. Pilih satu penyanyi yang pengen lagunya Unmesh dinyanyiin sama dia. Lagu yang udah jadi nih, yang udah dinyanyiin sama Unmesh. Oh yang udah jadi. Ya udah jadi, justru. Oke. Kalau saya di cover sama dia kayak bakal keren deh gitu. Kayaknya ini deh. BCL. BCL. Ini kalau nyanyi kenapa? Rindu kayaknya pas banget. Oh iya sih, dia kan Iya. emang penyanyi dengan pakai hati, pakai rasa, betul. pakai rasa kalau BCL. Apalagi momennya dia lagi ngalamin. Itu ya lagu yang Yap. itu ya di cover sama BCL ya. Pilih satu musisi yang ingin banget diajak duet sama Agnes. Tapi nggak mungkin juga sih kayaknya. Agnes Mo. Dia kan udah lama nggak nyanyi lagu pop galau kayak lagunya yang lama kayak Matahariku. teruskanlah gitu. Pengen aja gitu. Iya Tapi ya lagu-lagunya. doain nggak mungkin juga. Iya jangan nggak mungkin, siapa tahu. Ayo lanjut. Siapa tahu, who knows. Terakhir. Pilih satu penyanyi yang ada di situ yang pengen dinikahin Unmesh. Sisa cowok semua nih gimana nih? Ya elah. Udah nikah semua lagi. Ya kan gak bakal, aku pengen doang. Pertanyaannya di luar ekspektasi, tinggal berdua nih. Nggak mungkin ini kan? Ya, Tirsa aja. Salah satu ya? Dua-duanya aja deh. Wife material, Cila. Dua-duanya aja deh. Oh, Dua-duanya bisa luar aja biasa dua-dua. soalnya. Salah satu, Salah satu ya? Dua-duanya cakep lagi. Teoca idola. Teoca idola. Itu dia nih. Ya ini kan Teoca nih, ditunggu ya ntar. Unmesh pengen banget bikinin lagu buat Teoca. Apa udah sempat ngobrol sama Teoca? Udah sempat ngobrol. Ih, ditunggu lah kalau Udah, gitu deh. Mudah-mudahan. Tunggu aja. Jadi berarti proyek terbarunya itu ya? Gak bocor dong. Belum. Jangan dibocorin dulu. Ya tapi Jadi haus kan? ya mudah-mudahan lah ya kalau Teoca bisa nyanyiin lagu terbaru bikinan Unmesh. Amin. Itu kan ekspektasi yang Unmesh pengen banget wujudin ya. Yap. Di tahun ini dong. Iya. Amin. Secepatnya lah, amin. Secepatnya. Terus apa lagi nih untuk progres ke depannya Progres yang pengen kedepannya. dilakukan sama Unmesh? Pengen bikin konser sih, pengen bikin konser tunggal. Kangen gak sih? Secara Terakhir real. konser tanggal berapa Maret gitu. 12 ya. 12 Maret di Bali itu terakhir. 12 Maret ini? Iya. Enggak, 2020. 2020? Iya, terakhir. Kalau untuk impiannya sih pengen konser di kampung. Konser karena kebetulan tahun depan ini udah 5 tahun berkarya kan. Oke. Jadi pengennya bikin konser di kampungnya Unmesh dengan tema ada musik daerahnya, ada tarian daerahnya, terus bawa anak-anak sana untuk nyanyiin beberapa lagunya Unmesh juga. Jadi emang kayak pengen konser tunggal pertamanya Unmesh tuh di Kupang. Pokoknya sukses buat Unmesh. Amin, sukses Ditunggu juga buat karya KST. selanjutnya dan Amin. juga mudah-mudahan terwujud impian-impian yang Kalau mau nyanyi tertunda. kasih tahu ya nanti Unmesh bikin lagu. Bener. Oke, gue mau. Kalau udah pede dulu. Gak mikir dulu langsung Sisi opportunity. Thank you, pokoknya sukses terus ya. Nah, untuk Sobat Potskoy, saksikan episode Potskoy berikutnya. Bye-bye. Guys, kalau cuaca yang kali ini tuh kan kadang panas banget, kadang hujan. Emang enaknya tuh kita minum minuman yang seger ya. Duh, beli minuman di mana ya? Wah, gak nyangka banget. Ada ini. Wah, kok bisa ya? Tadi lagi ngomongin minuman, tiba-tiba ada minuman seger. Ini tuh ada minuman baru dari KFC, namanya Yubari Float. Jujur, aku juga belum nyobain, jadi kita cobain ya. Saya akan kasih tahu rasanya kayak gimana. Ini tuh ayamnya enak banget, crispy banget. Oh. Minumannya. Ini minumannya tuh kok
rasanya kayak melon ya. Yubari itu apa namanya? Artinya melon ya? Iya kali ya? Oh, enak banget. Ini tuh minuman. Oh bener. Minumannya susu segar, ada rasa melonnya. Terus ini tuh ada toppingnya tuh ada mangga poppernya. Oh, jadi kayak boba tapi rasa mangga. Oh, pantesan tadi ada yang kayak asam-asam gitu, ternyata itu mangga ya. Terus ini ada kayak es krim di atasnya. Jadi bener-bener enak dan seger banget. Ini enak banget. Swear ini enak. Ya ampun. Aku tuh pas minum ini, gerakan peristaltik tuh nggak usah bekerja terlalu keras untuk menyampaikan minuman-minuman ini ke aliran usus-usus aku menuju ke lambung. Enzim lipase pun menyambutnya dengan gembira. Oh my god. Aku saranin kalian buruan beli ini. Ini namanya adalah Yubari Float ya. Yubari Float. Yubari, beli yuk di KFC. Oke? Enak.